Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sistem reproduksi. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Damar Lisnasari dengan NIM terakhir 048, Alicia Prameswari Priyono dengan NIM terakhir 051, Alif N. Fastiawan dengan NIM terakhir 056, Adelia Salsabila Nili dengan NIM terakhir 060, Nida Adianti Rahman dengan NIM terakhir 066, dan Olivia Aurelia dengan NIM terakhir 079. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Tidak seperti kebanyakan sistem organ. Jenis kelamin dari spesies yang telah terdiferensiasi sering memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini memungkinkan untuk kombinasi materi genetik antara dua individu yang memungkinkan untuk kemungkinan kebugaran genetik yang lebih besar dari keturunannya. Sistem reproduksi pada pria dan wanita terdiri dari organ seks primer dan sekunder serta kelenjar seks. Fungsi utama dari sistem reproduksi sendiri yaitu untuk melestarikan spesies melalui pembuahan dan reproduksi seksual atau sel germinal. Uterus sendiri merupakan organ berongga, berotot, berbentuk buah pir seukuran kepala tangan wanita. Bagian atas dimiringkan ke depan dalam posisi antefleksi normal. Ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu body or corpus dan bottom cervix. Bagian atas yang membulat di atas tuba fallopi ini disebut fundus. Sendiri didukung dan ditahan pada posisinya oleh sejumlah ligamen. Trauma, penyakit, atau kehamilan ganda dapat melemahkan ligamen ini dan menyebabkan posisi abnormal, seperti pada gambar yang ditunjukkan pada PPT berikut ini. Dinding uterus sendiri memiliki tiga, yaitu lapisan luar yang disebut perimetrium, lapisan otot di dalam yang disebut myometrium, dan yang ketiga adalah selaput lendir yang melapisi rahim yang disebut endometrium. Nah, di samping kanan ini terdapat gambar uterus yang lebih rinci dengan nama-namanya. Yang pertama ada Niscover atau serosal layer, dan yang kedua ada thick layer of Menschke atau myometrium. Yang ketiga adalah worm lining atau endometrium, dan yang di bawah yaitu adalah neck of worm atau cervix. Selanjutnya ada fungsi uterus. Uterus sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, endometrium meluruhkan lapisan uterus setiap 21-40 hari melalui menstruasi. Yang kedua, uterus sebagai tempat yang menyediakan proteksi dan nutrisi untuk janin selama masa kehamilan. Yang ketiga, uterus berkontraksi selama persalinan untuk mengeluarkan janin. Berikutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu isthmus, yang merupakan bagian yang menghubungkan tuba fallopi dengan uterus. Yang kedua, ada bagian tuba fallopi melebar untuk membentuk ampula. Yang ketiga, ada ujung dari tuba fallopi yang disebut infundibulum. Yang keempat, ada fimbria yang merupakan bagian menonjol seperti jari di sekeliling lubang yang menangkap ovum setelah ovum meninggalkan ovarium. Yang kelima, ada lubang atau bukaan yang disebut ostium. Tuba fallopi memiliki panjang 4-6 inci atau 10,16-15,24 cm. Ovum yang dilepaskan dari ovarium ditangkap oleh fimbria dan dibawa ke dalam tuba fallopi.
Ovum di dalam tuba falopi dapat bergerak karena adanya kontraksi otot dan gerakan bergelombang oleh silia. Ovum membutuhkan waktu 3-4 hari untuk melintasi panjang tuba falopi. Tuba falopi juga menjadi tempat fertilisasi ovum. Selanjutnya ada bagian ovarium. Kedua ovarium terhubung ke setiap sisi uterus karena adanya ligamen. Bentuk ovarium adalah oval, dengan ukuran sebesar buah zaitun. Letak ovarium dekat dengan fimbria di ujung tuba falopi. Sejak wanita lahir, masing-masing ovarium sudah terisi dengan folikel. Folikel merupakan kantung cairan berisi oosit matang untuk membentuk sel telur. Setiap 21 hari sekali, satu folikel pada satu ovarium menjadi matang. Folikel yang matang tersebut disebut dengan Graafian follicle. Folikel pecah sebagai respon terhadap hormon dari kelenjar pituitari, lalu melepaskan ovum yang disebut dengan proses ovulasi. Setelah pecah, folikel menjadi corpus luteum. Corpus luteum memproduksi hormon progesteron di awal kehamilan. Yang berikut adalah sistem reproduksi wanita, yaitu vagina. Vagina memanjang dari leher rahim ke bagian luar tubuh. Ini adalah tabung otot sepanjang 3 inci yang mengembang panjang dan lebar selama gairah seksual. Vagina merupakan organ wanita untuk sanggama atau hubungan seksual, yang dimana untuk menerima cairan mani dari penis pria. Lalu vagina sendiri juga merupakan jalan untuk menstruasi atau kelahiran janin. Selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita, yaitu vulva. Vulva adalah 5 organ yang membentuk alat kelamin luar wanita. Yang pertama ada mons pubis, yaitu bantalan jaringan lemak yang berbentuk segitiga di atas tulang pubis, lalu ditutupi dengan rambut kemaluan. Lalu yang kedua ada labia majora. Labia majora merupakan 2 lipatan besar di jaringan adiposa di sisi lubang vagina. Lalu yang ketiga ada labia minora. 2 lipatan kecil jaringan adiposa di bagian dalam labia mayora. Lalu yang keempat ada vestibulum. Vestibulum merupakan daerah antara labia dengan lubang untuk vagina, uretra, dan 2 saluran ekskretoris untuk kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin sendiri merupakan bagian yang menyediakan pelumas, seperti itu. Lalu yang kelima ada klitoris. Klitoris merupakan lipatan jaringan sensitif yang sebagian tertutup oleh tudung. Di slide ini kita bisa melihat bahwa ada gambar, yaitu perineum. Perineum adalah area yang terletak di antara lubang vagina dan anus. Ini adalah lembaran berotot yang bisa robek saat melahirkan. Di case beberapa dokter ini sangat menghindari robekan perineum yang tidak terkontrol dengan membuat sayatan bedah yang disebut episiotomi. Lalu berikutnya adalah sistem reproduksi wanita, payudara. Payudara adalah kelenjar susu. Ukurannya bervariasi menurut usia, keturunan, dan jumlah jaringan lemak yang ada. Setiap payudara memiliki 15-20 lobus kelenjar yang dipisahkan oleh jaringan ikat. Setelah melahirkan, kelenjar pituitari merangsang lobulus ini dengan hormon prolaktin dan mereka menghasilkan susu. Masih di slide payudara. Di sini lingkaran berwarna gelap di ujung payudara disebut areola. Ini mengandung kelenjar sebaceous untuk menjaga kondisi kulit. Di tengah adalah puting, di mana saluran dari lobulus terbuka. Sekresi pertama dari payudara bukanlah ASI yang sebenarnya, melainkan zat tipis berwarna kekuningan yang disebut kolostrum. Kolostrum mengandung nutrisi dan kekebalan ibu yang dapat melindungi bayi. Kemudian, sistem reproduksi wanita pada siklus menstruasi. Permulaan siklus menstruasi atau menarche dimulai saat pubertas dan berhenti saat menopause. Siklus ini memiliki 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase folikular, di mana tahapan ini terjadi ketika hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium makin tebal.
Nah, dapat disimpulkan bahwa fase folikular ditandai dengan menstruasi ketika lapisan endometrium yang menebal terlepas karena tidak ada sel telur yang dibuahi atau ditanamkan. Tepat sebelum fase ini adalah periode pramenstruasi yang ditandai dengan perubahan hormonal dan fisik. Kemudian fase ovulasi. Estrogen adalah hormon yang diproduksi oleh ovarium yang merangsang pematangan folikel dan mengentalkan endometrium. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Lalu fase yang terakhir adalah fase luteal, mengikuti ovulasi dan dicirikan oleh perkembangan corpus luteum, sekresi progesteron, persiapan endometrium untuk implantasi sel telur yang telah dibuahi, dan pembentukan lendir kental untuk memblokir serviks setelah sel telur keluar dari tuba falopi. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum yang akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara besar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Yang selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita pada saat kehamilan. Pada saat pembuahan, satu sperma dengan 23 kromosom membawa informasi genetik dari ayah akan menembus atau membuahi satu sel telur dengan 23 kromosom membawa informasi genetik dari ibu. Sel yang dihasilkan, zigot, sekarang memiliki 46 kromosom, di mana sel akan mulai membelah dan juga disebut blastokista. Dari minggu kedua hingga ke-8 itu disebut embrio. Telur yang telah dibuahi tertanam di dalam rahim, produksi progesteron meningkat untuk menandakan kehamilan. Dapat dideteksi dalam urin dan darah. Embrio tersuspensi dalam kantung ketuban yang dikelilingi oleh cairan selama periode kehamilan 280 hari. Tali pusar yang menempel di pusar akan menghubungkannya ke plasenta, di mana ia mendapat nutrisi dan oksigen. Selama trimester pertama, semua bagian embrio akan terbentuk. Dan selama trimester kedua, semua bagian mulai berfungsi. Selama trimester terakhir, embrio sekarang disebut janin dan tugas utamanya adalah pertumbuhan. Kemudian pada tahap persalinan ditandai dengan kontraksi otot, pelebaran hingga 10 cm dan penipisan serviks. Dan pengeluaran sumbat lendir yang terbentuk di serviks menandakan permulaan partus proses persalinan. Persalinan sefalik atau kepala pertama adalah yang paling umum. Sungsang merupakan persalinan mundur, sedangkan sesarian adalah persalinan melalui sayatan di perut. Tali pusar dipotong dan dijepit, dan plasenta setelah lahir dilahirkan setelah bayi lahir. Selanjutnya, bayi yang baru lahir mungkin ditutupi dengan bekas vernik gaseosa atau lapisan pelindung seperti lemak atau keju, atau lanugo, rambut halus yang melindungi kulit sebelum lahir. Kesehatan bayi segera dievaluasi pada skala Apgar, yaitu dievaluasi pada warna, detak jantung, refleks, tonus otot, dan pernapasan yang dinilai pada skala 0 sampai kehamilan bisa diperumit oleh hal-hal tertentu pada dinding rahim dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, plasenta previa, yaitu perkembangan plasenta melebihi pembukaan serviks. Yang kedua, preeklamsia, yaitu hipertensi yang diinduksi kehamilan, atau tekanan darah tinggi yang disertai dengan adanya protein dalam urin. Yang ketiga, aborsi atau keguguran spontan, yaitu hilangnya janin selama 20 minggu pertama. Hal ini seringkali terjadi karena kelainan, trauma, maupun pilihan gaya hidup. Selanjutnya, yaitu sistem reproduksi pada pria. Di sini yang pertama itu adalah skrotum. Skrotum sendiri adalah kantong kulit yang tergantung di daerah perineum.
dan dibagi menjadi 2 kantong, masing-masing berisi 1 testis dan epididymis. Nah, di sini dapat dilihat dari gambar di samping merupakan bagian-bagian dari sistem reproduksi pria. Yang pertama terdapat penis, terdapat testis, terdapat blood vessels, terdapat spermatic cord, epididymis, dan terdapat skrotum. Nah, jaringan skrotum berkontraksi saat tidak adanya panas yang cukup, sehingga dapat menarik testis untuk lebih dekat ke tubuh, di mana suhu akan meningkat guna mempertahankan kelangsungan hidup si sperma. Bagian sistem reproduksi pria selanjutnya adalah penis. Uretra membentang sepanjang penis dari kandung kemih ke meatus. Penis yang lembek akan terisi darah selama bergairah. Hal ini menyebabkan ereksi, sehingga memungkinkan fungsi sanggama atau hubungan seksual. Lalu, pelumas magma itu diproduksi di bawah kulit hatam atau foreskin pada penis. Nah, di sini bisa dilihat kulit hatam atau foreskin di gambar, di mana kulit hatam ini dapat disunat atau dihilangkan karena alasan kebersihan atau agama. Hal ini dapat menutupi kelenjar atau kepala yang diisi dalam ujung saraf. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar, untuk gambar yang sebelah kiri itu kulit khatannya masih ada. Nah, untuk gambar yang kanan ini kulit khatannya sudah disunat atau dihilangkan. Selanjutnya adalah testis dan epididymis. Testis berbentuk oval terletak di skrotum dan masing-masing dibagi menjadi 250 lobulus. Di dalam lobulus terdapat saluran seminiferus yang merupakan tempat untuk sperma terbentuk. Sperma yang telah matang akan disimpan di epididymis, yang merupakan sebuah tabung dengan panjang sekitar 4 cm, melingkar dan berada di sisi masing-masing testis. Nah, di sini di samping merupakan gambar dari bagian-bagian skrotum, di mana terdapat testis dan epididymis. Selanjutnya ada komponen penting dalam pembuahan yang termasuk dalam sistem reproduksi pada pria, yaitu sperma. Sperma yang tadinya diproduksi oleh tubulus seminiferus mengalami spermiogenesis atau proses maturasi pada epididymis. Sel sperma yang matang adalah struktur kecil berbentuk kecebong dengan panjang sekitar 0,06 mm. Terdiri dari kepala pipih, silinder bagian tengah atau body, dan ekor memanjang. Pada bagian kepala sel sperma, terdapat nukleus yang mengandung kromatin yang sangat padat terdiri dari 23 kromosom. Dari 23 kromosom pada sperma ini, salah satu kromosomnya adalah kromosom yang menentukan gender calon bayi, antara kromosom X, yaitu kromosom perempuan, atau kromosom Y, yaitu kromosom laki-laki. Selain itu, pada sperma dimiliki topi kecil di atas kepalanya yang disebut dengan akrosom. Akrosom ini mengandung enzim yang membantu sel sperma menembus lapisan yang mengelilingi oosit selama pembuahan. Pada bagian bodi, terdapat mitokondria yang menghasilkan energi yang dapat membantu sperma bergerak menuju sel telur. Selanjutnya ada vas deferens atau bisa juga disebut sebagai ductus deferens. Ductus deferens merupakan saluran dari tabung otot dengan panjang 45 cm yang merupakan bagian dari tali sperma atau chorda spermatica yang melewati kanal inguinalis masuk ke rongga perut, berjalan ke medial ke rongga panggul, dan berakhir ke belakang di belakang kandung kemih. Saluran ini menyatu dengan saluran dari vesicula seminalis untuk membentuk saluran ejakulasi. Lalu yang selanjutnya ada vesicula seminalis atau kelenjar seminalis. Vesicula seminalis memiliki struktur seperti kantung dengan panjang sekitar 5 cm yang masing-masing melekat pada ductus deferens pada permukaan posterior dan dekat dasar kandung kemih. Jaringan kelenjar yang melapisi dinding bagian dalam vesicula seminalis mengeluarkan cairan yang sedikit basah. Cairan ini membantu mengatur pH isi tubulus saat sel sperma bergerak keluar. Selain itu, cairan dari vesicula seminalis ini berguna untuk menetralkan sekresi asam vagina, membantu untuk mempertahankan sel sperma yang berusaha masuk ke saluran reproduksi wanita.
Sekresi vesikula seminalis juga termasuk fruktosa, monosakarida yang menyediakan energi untuk sel sperma, dan prostaglandin yang merangsang kontraksi otot organ reproduksi wanita, serta membantu pergerakan sel sperma menuju oosit. Saat sperma bergerak melalui ductus deferens ke dalam saluran ejakulasi, isi vesikula seminalis dikosongkan ke dalam saluran ejakulasi ini. Jadi ini meningkatkan volume cairan yang dikeluarkan dari ductus deferens. Selanjutnya ada kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Yang pertama kita akan bahas kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah struktur berbentuk kastanye dengan lebar sekitar 4 cm dan tebal 3 cm yang mengelilingi bagian proksimal uretra, tepat di bawah kandung kemih. Terdiri dari banyak kelenjar tubular bercabang yang tertutup jaringan ikat. Septa jaringan ikat dan otot polos memanjang ke dalam dari kapsul memisahkan kelenjar tubulus. Saluran kelenjar ini membuka ke dalam uretra. Kelenjar prostat melepaskan sekretnya ke dalam uretra saat otot polos berkontraksi di dinding kapsularnya. Saat pelepasan ini terjadi, isi ductus deferens dan vesikula seminalis memasuki uretra yang meningkatkan volume cairan. Kelenjar prostat mengeluarkan cairan tipis seperti susu. Sekresi ini termasuk sitrat yang merupakan nutrisi untuk sperma dan antigen spesifik prostat atau PSA. Prostate Specific Antigen. Enzim yang membantu mencairkan air mani setelah ejakulasi. Lalu yang selanjutnya ada kelenjar bulboretral atau kelenjar Cooper, yang merupakan dua struktur kecil dengan masing-masing diameternya sekitar 1 cm. Mereka inferior terhadap kelenjar prostat lateral ke bagian tengah uretra dan tertutup oleh serat otot diafragma urogenital. Kelenjar bulboretral atau kelenjar Cooper ini terdiri dari banyak tabung yang lapisan epitelnya mengeluarkan cairan seperti lendir. Cairan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap rangsangan seksual dan melumasi ujung penis sebagai persiapan untuk melakukan hubungan seksual atau coitus. Sekian video sistem reproduksi dari kelompok 8. Berikut ini adalah sumber kami hari ini mulai dari video beserta textbooknya. Apabila masih banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.